Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuki materi yang baru, yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data. Namun pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dulu tentang pengumpulan data. Nah, garis bawahi data ini yang dikumpulkan. Data itu apa? Data merupakan keterangan, ya, keterangan yang bentuknya merupakan fakta atau sesuai dengan kenyataan atau benar adanya. Contoh, tinggi badan, kemudian golongan darah, ukuran sepatu, saudara kandung, alamat rumah, jenis kelamin, dan lain-lain itu merupakan data. Jadi semua data merupakan keterangan ataupun pernyataan yang sifatnya nyata atau fakta atau sesuai dengan kenyataan. Nah, pengumpulan data ini tentu berkaitan dengan dua orang, ya. Satu orang yang mengumpulkan data dan orang kedua yaitu yang dikumpulkan data atau responden. Nah, sifat penanya ataupun pengumpul data tentu dia tidak mengetahui data yang akan dikumpulkannya. Misalkan tinggi badan seseorang, berat badan seseorang, atau ukuran sepatu seseorang, tentu dia tidak tahu. Namun responden ini memiliki bisa dia tahu ataupun tidak tahu. Bisa dia tidak tahu ataupun juga dia tahu. Contohnya apa? Misalkan tinggi badan, mungkin dia bisa tahu karena mungkin pernah diukur, ataupun ukuran sepatu dia mungkin tahu karena sering membeli sepatu misalkan. Nah, namun ada beberapa data ataupun keterangan yang mungkin dia tidak tahu. Misalkan contohnya golongan darah, karena belum pernah dites dia tidak tahu. Nah, kondisi ini berpengaruh terhadap cara pengumpulan data, ya. Apabila responden tidak mengetahui data yang dia miliki, contohnya tadi golongan darah dia tidak tahu, tinggi badan dia tidak tahu, berat badan tidak tahu, maka cara pengumpulan data yang bisa dilakukan adalah dengan cara tes atau langsung melakukan pengukuran atau mencari datanya langsung terhadap responden. Contoh, apabila dia tidak tahu tinggi badan, maka langsung diukur, ya. Jadi bentuk tes ini bisa bermacam-macam, tergantung bentuk datanya apa. Misalkan tinggi badan berarti langsung diukur, apabila golongan darah berarti langsung cek golongan darah, apabila kemampuan bermain sepak bola berarti langsung dicek apakah dia bisa menendang bola ataupun menangkap bola dan lain-lain. Itu dilakukan tes apabila responden tidak mengetahui apa data yang ada pada dia. Kemudian apabila responden mengetahui data yang ada pada dia, misalkan tinggi badan dia tahu, kemudian ukuran sepatu dia tahu, maka bentuk pengumpulan data yang bisa dilakukan ada beberapa macam. Yang pertama, dengan cara wawancara langsung. Wawancara ini melakukan tanya jawab atau menanya langsung secara lisan terhadap responden, ya. Ini bisa dilakukan dengan wawancara atau bisa menggunakan juga formulir. Nah, apabila formulir ini biasanya berupa kita menyebarkan kertas isian, misalnya nama, kemudian data yang ingin dikumpulkan, misalkan alamat, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, ini formulir ini dapat berupa kertas atau form, kemudian dibagikan kepada responden agar pengumpul data bisa mendapatkan data dari responden secara langsung melalui formulir yang diberikan. Nah, itu ya pengumpulan data yang bisa kalian lakukan
ada tes, kemudian ada wawancara, juga ada formulir. Nah, itu saja untuk pembelajaran kali ini tentang pengumpulan data, kemudian bentuk-bentuk cara atau cara pengumpulan datanya, juga perbedaan antara pengumpul data dan juga responden. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.